kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang misi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Sebelumnya kita telah pelajari tentang bagaimana kondisi masyarakat Mekah sebelum adanya Islam ketika itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang misi dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah Al-Mukarramah, ya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share supaya kita mendapatkan konten-konten pembelajaran. Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjut saja. Coba kalian kita mengamati gambar ini ya. Ya baiklah anakku sekalian, silakan kita mengamati gambar ini. Di gambar sini setidaknya ada 3 gambar ya. Yang pertama di sini ada Gua Hira ya, Gua Hira tempat Nabi SAW bertahanus. Apa itu bertahanus? Bertahanus itu artinya menjauhkan diri dari keramaian dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di gambar sebelah sini anak-anakku sekalian bisa melihat di situ ada kaum muslimin sedang mendapatkan siksaan ya, mendapatkan siksaan karena mereka memeluk agama Islam. Lalu kemudian di bawah sini terjadi gambar jual beli budak ya. Jadi zaman ketika itu sebelum adanya Islam itu marak yang namanya jual beli budak ya. Budak dijual belikan, kemudian dia harus mengabdi dengan tuannya sepanjang umurnya ya. Terkecuali ada yang membebaskan atau menebus budak itu ya. Anak-anakku sekalian, permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekkah kala itu. Jadi anak-anakku sekalian harus mengetahui dulu terlebih dahulu Nabi Muhammad SAW itu diangkat menjadi nabi dan rasul pada tanggal 17 Ramadan ya, pada yakni 13 tahun sebelum Hijriah atau bertepatan dengan 610 Masehi. Jadi ketika itu beliau genap berusia 40 tahun. Ya, jadi usia beliau itu ketika diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul, menjadi nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala itu di usia beliau yang ke-40 ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menerima wahyu pertama kali dari malaikat Jibril alaihi salatu wassalam itu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi artinya itu adalah Iqra, bacalah. Bacalah wahai Muhammad bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Rabbmu yang khalaq, yang telah menciptakan ya, yang menciptakan kita semua. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra, bacalah wahai Muhammad, wa rabbukal akram, dan Tuhanmu itu maha mulia. Allazi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan siapa? Mengajarkan manusia bil qalam, dengan perantaraan qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan manusia dari apa yang sebelumnya mereka tidak ketahui. Jadi ayat surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini turun pertama kali di Gua Hira kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sekaligus menjadi bukti beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasulnya di usia yang keempat 40 tahun, tepatnya pada tanggal 17
Ramadan atau 13 tahun sebelum Hijriah, ya 610 Masehi. Ya, jadi anak-anakku sekalian, kita lanjut lagi. Turunnya ayat Al-Quran pertama tersebut mengenai surat Al-Alaq ayat 1-5 tadi sebagai tanda bahwasanya sejarah Islam dimulai. Sehingga dengan turunnya ayat surat Al-Alaq ayat 1-5 ini menandakan bahwasanya selalu diperingati setiap tahunnya oleh kaum muslimin yang biasa dikenal dengan Nuzulul Quran, ya. Kemudian setelah wahyu yang pertama tadi, kemudian turunlah wahyu yang kedua. Wahyu yang kedua itu adalah dalam surat Al-Mudaththir ayat ke-1 dan ke-7. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ini ayat yang kedua anak-anakku sekalian, yaitu tentang Nabi SAW dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam dengan panggilan ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Qum fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, ya, dan Tuhanmu agungkanlah, ya. Wa siyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Wa rujza fahjur, lalu kemudian dan perbuatan dosa tadi tinggalkanlah, ya. Wala tamnun tastakthir, dan janganlah kamu memberi dengan mengharapkan balasan yang lebih banyak. Wala tamnun tastakthir, ya, dan janganlah kamu memberi sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih banyak. Wali rabbika fasbir, dan terhadap Rabbmu maka engkau bersabarlah. Kalau dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 itu menandakan proses kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian surat Al-Mudaththir ayat 1 dan 7 ini adalah ayat yang berkenaan dengan pengangkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Ya, nabi dan rasul, ya. Kalau dalam surat Al-Alaq itu hanya sebatas pengangkatan Nabi sebagai nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian pada ayat atau wahyu yang selanjutnya Al-Mudaththir ayat 1-7 itu berkenaan dengan penunjukan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Lalu kemudian anak-anakku sekalian, dalam surat Al-Mudaththir ini pula terdapat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyebarkan agama Islam ini kepada umat manusia masih secara sembunyi-sembunyi. Tentunya ayat ini akan berkenaan atau bersinggungan dengan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214, ya. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Sehingga ayat dalam surat Al-Mudaththir ayat 1-7 tadi kemudian diperkuat dengan Asy-Syu'ara ayat 214. Inilah kemudian menjadi tonggak awal Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara Syria. Secara Syria itu bukan berarti secara sembunyi-sembunyi, ya, tapi secara Syria di sini adalah berdakwah kepada karib kerabat, orang terdekat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari pamannya, saudara-saudaranya, ya, dan lain sebagainya hingga kaum muslimin, ya, artinya orang yang paling terdekat dengan Nabi. Iya, ya. Sehingga di awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjadikan rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi tadi sebagai pusat kegiatan dakwah. Jadi dengan turunnya surat Asy-Syu'ara ayat 214, kemudian Al-Mudaththir ayat 1-7 tadi, ya. Kemudian beliau mendakwakan agama Islam ini secara Syria, mendakwakan kepada karib kerabatnya.
Lalu kemudian pusat dakwah kegiatan dakwahnya itu ada di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam ya. Nah, ini salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Pada periode awal ini anak-anakku sekalian, jangan kira terdapat wanita yang paling pertama masuk Islam ya. Itu Khadijah ya, Khadijah binti Khuwailid ya, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika eh, turunnya wahyu yang pertama tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ Siti Khadijah binti Khuwailid itu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Itu adalah wanita yang paling pertama beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerima dakwah al-Islam ini. Lalu kemudian disusul oleh adik sepupunya yaitu Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib adalah eh, seorang anak kecil ya, anak kecil atau remaja yang paling pertama masuk Islam. Kalau wanita tadi diwakili oleh Siti Khadijah, adapun remaja diwakili oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya. Kemudian untuk di kalangan budak yang paling pertama masuk Islam adalah pembantu Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam yaitu Zaid bin Harisah. Kemudian ketika turunlah ayat Iqra tadi, kemudian diperkuat dengan Al-Mudassir dan Asy-Syu'ara ayat 214 tadi. Kemudian Zaid bin Harisah ini menyatakan keimanan dia kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya, dari kalangan hamba saya. Adapun kalangan orang kaya, orang terhormat kala itu yang paling beriman adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq adalah dari kalangan dewasa laki-laki yang memiliki kehormatan di kalangan bangsa Quraisy ketika itu yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW yang mengikuti al-Islam. Jadi semua sudah terwakili ya. Jadi dari kalangan perempuan yang paling pertama adalah Siti Khadijah, dari kalangan remaja Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian dari kalangan hamba sahaya atau budak ya, dalam dulu itu masih dikenali namanya sistem budak, itu Zaid bin Harisah. Adapun dari kalangan orang dewasa laki-laki yang memiliki yang kalangan terhormat yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah itu. Nah selain itu anak-anakku sekalian, ada dua juga paman Nabi Muhammad SAW yang menolak. Jadi ada paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menolak al-Islam ini, ya, tidak mau mengikuti al-Islam ini, ya. Ada yang loyal tapi tidak ikut al-Islam, tidak mengikuti agama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tidak loyal dan membangkang paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, paman Nabi yang sangat loyal kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu Abu Thalib. Jadi Abu Thalib ini adalah orang yang paling sayang kepada Nabi, yang membela agama Nabi, namun dia tidak sempat berislam di akhir kehidupannya. Ya, kemudian ada juga paman Nabi yang satu yang dikenal dengan Abu Lahab. Jadi diabadikan dalam surat Al-Lahab itu ya, tabat yada abi lahabi wa tab. Jadi celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ya, anak Abu Lahab disebutkan diabadikan sini itu paman Nabi sendiri ya, Abu Lahab ya. Uh, jadi keduanya ini walaupun dia paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kakeknya ya, Abdul Muthalib ya, itu juga tidak beriman kepada Nabi. Sehingga selama kurang lebih 3 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah secara sirriyah. Secara sirriyah itu bukan berarti sembunyi-sembunyi, umpet-umpetan, bukan seperti itu nak ya. Jadi dakwah secara sirriyah itu adalah dakwah yang dilakukan oleh Nabi dan orang-orang yang sudah masuk Islam tadi itu mengajak karib kerabatnya. Umpamanya Khadijah ya masuk Islam, dia ajak saudara-saudaranya. Abu Bakar dia ajak saudara-saudaranya. Ali bin Abi Thalib dia ajak saudara-saudaranya ya. Seperti itu anak-anakku sekalian ya. Jadi dakwah secara sirriyah atau sembunyi-sembunyi atau dalam artian di sini adalah dakwah mengajak karib kerabat itu berlangsung selama 3 tahun ya, 3 tahun hingga turun ayat
selanjutnya atau wahyu selanjutnya dalam surat yang ada dalam surat Al-Hijr ayat 94 itu, fasda bima tu'mar wa'arid anil musyrikin. Nah, inilah ayat yang berkenaan dengan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara jahar, secara terang-terangan. Jadi tidak ada lagi dibatasi, tidak lagi karib kerabat, tapi sudah menyebar ke kaum atau penduduk Makkah ketika itu. Nah, jadi dalam surah Al-Hijr ayat 94 itu, fasda bima tu'maru wa'arid anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan. Ya, inilah menjadi hujjah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah secara terang-terangan, ya. Nah, jadi setelah ayat ini turun, anak-anakku sekalian, ada sebuah kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu naik ke sebuah bukit. Jadi naik ke Bukit Sofa, lalu kemudian dia memanggil semua pembesar-pembesar Quraisy tadi itu. Setelah semua berkumpul di Bukit Sofa tadi, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pertanyaan kepada mereka, para pembesar-pembesar tadi. Apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada mereka, bagaimana kalau saya mengatakan di belakang gunung bukit ini ada sebuah pasukan besar yang siap menyerbu kalian. Apakah kalian percaya? Maka semua serempat percaya. Kenapa? Karena Rasul, innaka anta al-alamin, ya. Sesungguhnya engkau adalah al-amin, yang dapat dipercaya. Tentunya apa yang datang dari Nabi itu dipercaya. Tapi apa yang terjadi anak-anakku sekalian ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sesungguhnya saya ini adalah Rasul Allah, utusan Allah, maka semua di antara mereka sebagian besar itu tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga berdirilah yang namanya Abu Lahab, paman Nabi sendiri, kemudian mengatakan kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, tabban laka alihaza jama'atana, celakalah engkau wahai Muhammad, alihaza jama'atana, apakah karena perkara ini engkau mengumpulkan kami? Ketika dilontarkan ucapan ini kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka turunlah surat Al-Lahab itu, Al-Masad, ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Anak-anakku sekalian, apa yang menjadi prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah? Jadi apa yang menjadi tujuan utama Nabi SAW berdakwah di Makkah ketika itu? Jadi fase sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Yang beliau dakwakan itu adalah tauhid. Apa itu tauhid? Mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengajak manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Tidak dibenarkan. Lalu kemudian Nabi SAW memperingatkan dari umatnya untuk tidak menyembah berhala. Ya, untuk tidak menyembah berhala. Dakwah selanjutnya adalah beliau SAW selalu menyinggung yang namanya hari kebangkitan, hari kiamat, ya. Ada namanya hari akhir, lalu kemudian ada namanya hari kebangkitan. Jadi anak-anakku sekalian, kalau kalian membaca Al-Quran, itu kebanyakan surat-surat Makkiyah. Surat-surat Makkiyah itu adalah surat-surat yang diturunkan di Makkah dan sekitarnya, atau turun pada periode Makkah. Itu kebanyakan bercerita tentang tauhid, kemudian larangan untuk menyekutukan Allah, kemudian banyak juga bercerita tentang hari kiamat. Selanjutnya, ya, kemudian prioritas dakwah Nabi SAW di Makkah selanjutnya adalah beliau merubah kebiasaan jahiliyah, sehingga dalam sebuah hadis disebutkan, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Nabi SAW, diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk memperbaiki perilaku moral manusia. Ya, seperti kebiasaan minum minuman keras, membunuh anak bayi, ya,
anak bayi perempuan ya. Kenapa mereka membunuh anak bayi perempuan? Karena bagi orang Mekah ketika itu anak perempuan itu adalah anak yang tidak bisa ikut perang, ya, tidak bisa berguna, hanya bisa di rumah saja. Sehingga menjadi aib kalau mereka terlalu banyak anak perempuannya. Kemudian dan yang selanjutnya adalah beliau mengangkat dan melindungi hak asasi manusia. Bayangkan anak-anakku sekalian, budak yang hitam keling dari Ethiopia, namanya Bilal bin Rabah, ketika dia menyatakan keislaman dan mengakui Nabi Muhammad SAW adalah Nabi, ah, itu sama rata posisinya dengan orang-orang kaum muslimin yang memiliki harta yang banyak. Jadi tidak ada perbedaan antara seorang budak dengan orang kaya ketika itu, orang kaya yang telah memeluk Islam ya, seperti Abu Bakar ya. Nah, itu Umar bin Khattab ya, sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan ya, yang memiliki kekayaan yang banyak itu setara dengan posisinya Bilal bin Rabah yang merupakan ex atau mantan budak yang tidak memiliki apa-apa ya. Nah, jadi sama derajatnya. Nah, itulah jadi inilah Nabi SAW sebenarnya adalah pencetus hak asasi manusia ketika itu ya. Jadi menyertakan, jadi memposisikan semua manusia itu sama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu. Kemudian anakku sekalian, uh, bagaimana respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW? Tentunya kalau kita bicara bagaimana respon masyarakat Mekah ketika itu mengenai dakwah Nabi, tentu Nabi dan para sahabat yang telah memeluk Islam tadi menemui atau menjumpai berbagai macam intimidasi atau siksaan. Ada yang dibenci, ada yang diusir, sehingga dulu tuh ada yang dikenal dengan namanya apa namanya amul muqatta'ah ya, masa pemboikotan. Jadi ada namanya masa pemboikotan itu ya. Mereka tidak boleh nikah dengan pembesar Quraisy yang masih kafir ya. Begitu juga sebaliknya. Kemudian tidak boleh ada transaksi jual beli antara muslim dengan non muslim. Nah di situ penindasan-penindasan yang dialami oleh Nabi SAW dengan para sahabat ketika itu. Tapi mereka tetap bersabar ya. Bahkan suatu ketika ada sebuah cerita, tak kala datanglah delegasi, ya, adalah delegasi dari kalangan bangsa kafir Quraisy ketika itu. Jadi ada delegasi datang kepada Abu Thalib, ya, kepada pamannya Abu Thalib, itu membujuk agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak lagi mengusik agama kafir Quraisy, ya, tidak lagi mau. Tapi ketika mendengar itu semua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada pamannya, wahai pamanku, wallahi, demi Allah, jikalau saja mereka bisa mampu meletakkan matahari di tangan kananku, kemudian bulan di tangan kiriku, maka demi Allah, pasti saya tidak akan berhenti berdakwah sampai Allah Subhanahu wa taala memberiku kemenangan atau aku binasa dalam perjuangan. Nah, ini merupakan pernyataan Nabi bahwasanya ya namanya sudah menjadi nabi dan rasul, maka tugas dan kewajiban dia adalah mendakwakan umat manusia ketika itu untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepada Allah semata-mata, menjauhi segala bentuk kesyirikan, dan tadi memperbaiki moral atau akhlak manusia. Jadi itu anak-anakku sekalian mengenai penduduk Makkah ketika itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sangat. Jadi ada beberapa faktor yang kenapa sih ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka itu menolak ajaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menolak ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama faktor-faktor adalah mereka takut kehilangan kekuasaan. Jadi ketika mereka mengikuti Nabi, otomatis kan Nabi itu tadi misinya adalah menyamakan hak asasi manusia. Jadi tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin,
budak maupun majikan dan lain sebagainya ya. Ini mereka takutkan. Lalu yang kedua adalah takut kehilangan status sosial ya, mereka takut lagi tidak dihargai ya. Kemudian ketiga, eh, hilangnya perdagangan patung. Nah, ini yang paling yang ini tambahan ya anak-anakku sekalian ya. Hilangnya perdagangan patung. Jadi anak-anakku sekalian, patung-patung yang disembah oleh masyarakat Makkah ketika itu adalah selain mereka menyembah kepada patung, ternyata patung-patung tadi itu diperjualbelikan, dibeli ya. Seperti ada yang ingin beribadah, maka dia beli patung tadi, kemudian dia beribadah. Nah, ini kan tidak masuk akal ya anak-anakku sekalian. Nah, nah itu anak-anakku sekalian. Lalu selanjutnya adalah tantangan dan rintangan. Nah, kalau kita bicara masalah tantangan dan rintangan, sangat banyak ya. Sangat banyak yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Salah satunya apa? Penghinaan. Ya, penghinaan, ancaman, dan siksaan baik yang dialami sendiri oleh Rasulullah SAW maupun para sahabat yang telah masuk Islam. Lalu kemudian eh, tadi ya, lalu kemudian adanya bujukan harta, kedudukan dan wanita. Ya. Lalu kemudian eh, diajaklah Nabi SAW untuk bertukar sesembahan. Jadi seperti begini. Jadi dulu ketika itu Nabi SAW ditawari, wahai Muhammad, begini saja supaya kita atur damai. Bagaimana kalau 1 tahun ini kami menyembah Tuhanmu, tahun depan kamu menyembah Tuhan kami. Nah, ketika ada permintaan seperti ini, langsung turun surat Al-Kafirun. Menjelaskan tadi ya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Wahai orang-orang kafir, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Lalu kemudian tantangan dan rintangan Nabi dan para sahabatnya adalah mereka membujuk dan memprovokasi Abu Thalib. Bahkan inilah menjadi salah satu sebab kenapa Abu Thalib itu ketika di akhir ayatnya dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa? Karena ada provokasi dari kalangan kafir Quraisy. Ketika Abu Thalib tadi mengucapkan syahadat di akhir ayatnya, maka semua nasabnya itu terputus. Nah itu ya, semua nasabnya itu terputus, sehingga Abu Thalib tidak dianggap lagi sebagai pembesar Quraisy ketika itu. Jadi sehingga terlalu lama menunggu, akhirnya ajal menjemput paman Nabi SAW Abu Thalib tanpa mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Seperti itu. Walaupun di dalam kehidupannya Abu Thalib itu memiliki banyak andil yang sangat besar ya, memiliki andil yang sangat besar terhadap dakwah Nabi SAW di awal-awalnya itu ya. Tapi walaupun sayangnya begitu, tapi Abu Thalib tidak sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Lalu kemudian tantangan selanjutnya adalah mereka menghasut masyarakat Mekah untuk tadi ya, untuk menghasut masyarakat Mekah untuk tidak lagi mendengarkan apa yang didakwakan oleh Nabi ya. Lalu kemudian selanjutnya adalah ada namanya pengasingan atau pemboikotan oleh kalangan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Ya, jadi Bani Hashim ini diboikot oleh Bani Muthalib tadi itu ya. Jadi mereka tidak boleh lagi berinteraksi antara Bani Hashim dan Bani Muthalib tadi ya. Kemudian selanjutnya adalah kafir Quraisy mempengaruhi pemimpin-pemimpin wilayah kekuasaan di daerah sebelah selain Makkah, baik itu di Yasrib, Taif maupun di Yaman dan seterusnya, untuk mereka menolak kehadiran Nabi SAW dan para sahabat. Nah, itulah anak-anakku sekalian yang dapat Bapak sampaikan. Jadi
Kita telah berbicara tadi tentang permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, kemudian prioritas dakwah Nabi SAW di Mekah, setelah itu respon masyarakat, kemudian rintangan dan tantangan yang dialami oleh Nabi SAW, ya. Nah, terakhir anak-anakku sekalian, silakan anak-anakku sekalian mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom itu, ya. Jangan lupa nama, kemudian kelasnya, jangan sampai salah kelas, ya. Dikerjakan tugasnya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.